Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya di channel Nur Alam Salim. Ya, kali ini saya akan membahas materi tentang sistem perpindahan linear dua variabel, materi kelas 10 kurikulum Merdeka. Ya, saya langsung saja. Ya, kita akan bahas dulu definisi perpindahan linear dua variabel. Ya, ini jika diartikan perkataannya berarti di sini hanya ada dua kata di sini yang intinya itu perpindahan dan linear. Ya, pertidaksamaan itu lawan dari persamaan. Kalau persamaan itu menggunakan, kalau dalam matematika menggunakan tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan menggunakan ini tanda empat, ada empat tanda ini. Ini kurang dari, lebih dari, kemudian ini lebih dari atau sama dengan. Kalau ada di sini begininya berarti atau sama dengan. Ini berarti kurang dari atau sama dengan. Yaitu tanda-tanda dari pertidaksamaan. Kemudian linear itu artinya garis kalau bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah mempunyai pangkat tertinggi satu. Jadi kalau pertidaksamaan linear dua variabel itu berarti persamaan yang memuat dua variabel atau dua peubah dengan pangkat tertinggi itu satu, pangkatnya satu. Ya, biasanya digunakan itu menggunakan variabel, kalau dua variabel berarti digunakan adalah x dan y. Ya, contohnya ya seperti ini contohnya. Ini pertidaksamaan linear, ini dua variabel pangkatnya pangkat satu, berarti tidak ditulis lagi pangkat, atau seperti ini. Ya, kita lanjut dengan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, saya akan berikan dulu ini pertidaksamaan linear dua variabel, kita belum masuk sistemnya. Ya, contoh, tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel berikut ini. Ya, saya berikan dua contoh. Ini contoh yang pertama, nomor 1, 4x tambah 3y kurang dari 12. Kemudian 2x kurang 5y lebih besar atau sama dengan 10. Ini menggunakan sama dengan. Kita di sini tidak ada sama dengannya, di sini ada sama dengannya. Ya, kita bahas yang pertama. Ya, langkah-langkah ini ada langkah-langkah untuk penyelesaian pertidaksamaan. Ya, pertama kita cari titik potong sumbu x dan sumbu y, atau kalau x-nya 0 dan y-nya 0 itu berapa nilainya. Ya, kita cari x-nya 0 jika x-nya 0 dan jika y-nya 0. Kemudian kita gambar grafiknya, setelah itu kita arsir daerah yang diminta. Ya, diperhatikan. Ini yang nomor 1, 4x tambah 3y kurang dari 12. Ya, pertama-tama kita ubah dulu ini menjadi persamaan. Kita jadikan dulu persamaan, ini tandanya ini kita abaikan dulu, kita jadikan dulu persamaan. Kemudian ya kita ambil ini memotong sumbu x, artinya nanti sini kan kita akan menggambar grafiknya menggunakan koordinat kartesius. Ada sumbu x dan ada sumbu y. Jadi kalau dia memotong sumbu x berarti y sama dengan 0. Atau langsung saja jika y-nya 0, ya itu saja sebenarnya kalau kita mau permudah. Ya, ini y-nya sama dengan 0, maka ini kita langsung berarti x-nya, y-nya kita ganti dengan 0, berarti 4x tambah 3 dikali 0 sama dengan 12. Ini berarti 4x sama dengan 12, ini kan 0, berarti 4x saja sama dengan 12. Kemudian maka diperoleh nilai x-nya, x ini sama dengan 12 bagi 4 berarti sama dengan 3. Ya, sehingga diperoleh titiknya, ya titik yang memotong sumbu x itu berarti 3,0. Ini titik atau titiknya. Jika y-nya 0 maka x-nya 3, berarti 3,0. Yang berikut memotong sumbu y atau x-nya sama dengan 0. Jika x-nya sama dengan 0 berarti sama seperti tadi pengerjaannya. Ya, ini yang ini kita ganti lagi, x-nya sama dengan 0, berarti 4 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 12. Ini 0, berarti tinggal 3y sama dengan 12, maka y-nya sama dengan 12 bagi 3 itu sama dengan 4. Maka titiknya itu adalah x-nya 0, y-nya 4. Kalau tadi sini y-nya 0 berarti y-nya 0, x-nya 3 berarti 3,0. Ini 0,4. Ya, setelah itu ini cara yang kedua, yaitu kita gambar grafiknya. Ya, ini kita buatkan grafiknya koordinat kartesius. Jadi paling bagus kalau mengerjakannya menggunakan kertas bergaris, ya supaya ukurannya sama. Di sini ada titiknya. Kemudian kita letakkanlah titik-titik yang ada ini. 3,0. Ya, itu 3,0 dan ini adalah 0,4. Setelah itu kita hubungkan. Kemudian menghubungkannya, karena di sini tidak menggunakan tanda sama dengan, maka garis yang menghubungkan dua titik ini itu adalah garis putus-putus karena tidak ada tanda sama dengannya.
Ya, karena tidak ada tanda sama dengannya berarti garisnya adalah putus-putus. Ya, di sini karena ada satu garis maka kita carilah di mana daerahnya. Apakah bagian atas atau bagian bawah? Yaitu kita akan menentukan di mana letaknya. Daerah yang diminta. Apakah di atas garis ini atau di bawah garis ini? Apakah dari sini atau dari sini? Ya, caranya menentukan itu kita ambil satu titik uji. Ya, kita ambil titik uji yang paling mudah. Di sini 0,0 artinya x-nya 0, y-nya juga 0. Kita ambil titik uji, ya ini garisnya yang dimaksud. Garis dari 4x tambah 3y kurang dari 12. Setelah itu untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita ambillah titik uji, ya kita ambil saja titik 0,0 yang mudah. X-nya 0, y-nya 0. Artinya kita masukkan nanti di situ apakah memenuhi. Ya, ini titik ujinya. Ya, titik uji 0,0 kita masukkan di pertidaksamaan ini. Ya, kita masukkan berarti x-nya kita ganti 0, y-nya juga kita ganti 0. Berarti 4 kali 0, 3 kali 0. Ya, ini berarti 0 kurang dari 12. Apakah ini pernyataan ini benar? Kalau pernyataan ini benar berarti kita arsir di daerah yang ada titik ujinya. Ya, di sini titik ujinya 0,0 ternyata ini adalah benar. Ini adalah benar berarti maka kita arsirlah daerah yang ada 0,0-nya. Ya, inilah daerah penyelesaiannya. Ya, kita arsirlah daerah yang memuat titik uji yang benar itu. Ya, untuk lebih memahami ya kita lanjut dengan contoh yang nomor 2. Ya, nanti kita bandingkan. Contoh yang nomor 2. Ini 2x kurang 5y lebih besar atau sama dengan 10. Ada menggunakan tanda sama dengannya. Ya, caranya sama. Kita ubah dulu menjadi persamaan. Kemudian kita buatkan titik potong. Ya, ini y-nya sama dengan 0. Ya, maka kita ganti. Ini y-nya kita ganti dengan 0. Maka seperti ini. 2x kurang 5 kali 0 sama dengan 10. Berarti 2x itu sama dengan 10. Maka diperoleh x-nya adalah 5. Maka titik potongnya itu 5,0. X-nya 5, Y-nya 0. Berarti jangan tertukar ini. 0,5 beda dengan 5,0. Karena X-nya X duluan. X-nya 5, Y-nya 0. 5,0. Ya, demikian juga jika X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 berarti kita ganti lagi di sini X-nya 0. Berarti 2 kali 0 kurang 5Y sama dengan 10. Maka tersisalah ini min 5Y. Kan sini kan 0 hilang. Masih ada min 5Y sama dengan 10. Berarti ini Y-nya adalah Y sama dengan 10 bagi min 5 berarti min 2. Y-nya sama dengan min 2, Y-nya min 2, X-nya 0, berarti titiknya 0, min 2. Ya, setelah itu kita gambar di koordinat kartesius titik-titiknya 5,0 dan 0, min 2 di sini. Ya, ini yang titiknya. Setelah itu kita hubungkan. Ya, ini garisnya adalah garis tidak putus-putus, dia garis bersambung karena dia menggunakan tanda sama dengan. Ya, dibedakan dengan yang tadi. Kalau yang tadi tidak ada sama dengannya, di sini tidak sama dengannya berarti dia putus-putus. Kalau dia menggunakan sama dengan itu berarti garisnya bersambung. Nah, setelah itu di sini ada dua daerah, di atas atau di bawah. Kita akan tentukan di mana daerahnya. Ya, caranya sama, kita ambil saja titik 0,0 yang memudahkan. Ya, kita ambil titik uji 0,0. Ya, kita masukkan 0,0 pada pertidaksamaan ini. Ya, 2 kali 0 kurang 5 kali 0 lebih besar atau sama dengan 10. Ya, ternyata 0 lebih besar atau sama dengan 10. Apakah pernyataan itu benar? Ya, ternyata pernyataan ini salah. Karena dia salah maka jangan kita arsir di daerah titik uji. Jangan kita arsir. Karena kalau kita arsir sini berarti salah. Ya, jelasnya kita arsir yang tidak ada titik ujinya. Karena di sini salah berarti jangan diarsir. Maka jelasnya daerah penyelesaiannya adalah yang di bawah. Ya, inilah daerah penyelesaiannya, jelasnya yang dibawa. Kalau kita arsir di titik 0,0 karena ini kan salah, pernyataan salah berarti ya salah juga kalau kita arsir ke sana. Maka dia harus diarsirnya yang ke bawah. Ya, ini pertidaksamaan dua contoh. Kita lanjut dengan yang intinya yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, yang namanya sistem pertidaksamaan linear berarti kalau tadi hanya pertidaksamaan berarti hanya satu pertidaksamaan. Kalau namanya sistem berarti ada dua atau lebih pertidaksamaan. Ya, ini sistem pertidaksamaan linear berarti ada dua pertidaksamaan. Ini 1, 2 digabung. Kalau sistem dua atau lebih. Ya, saya ambil yang dua saja. Contohnya tentukan daerah penyelesaiannya. Ini ada dua pertidaksamaan, tentukan daerah penyelesaiannya. Ya, caranya sama seperti yang tadi, kita kerja satu-satu.
Ya, untuk yang pertama, X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 6. Ini kita ambil untuk X-nya 0, untuk Y-nya sama dengan 0, memotong sumbu X, berarti Y-nya 0. Ya, kita ganti ini. Berarti Y-nya sama dengan 0, kita ganti, berarti X tambah 3 kali 0 sama dengan 6, berarti X-nya sama dengan 6. Maka titik potongnya itu adalah 6,0. Kemudian memotong sumbu Y, berarti X-nya 0. X-nya 0, berarti kita ganti lagi X-nya 0. Berarti 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Berarti ini 0, berarti 3Y sama dengan 6, berarti Y-nya sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2. Ya, ini berarti titik potongnya itu adalah 0,2. Ya, setelah itu kita gambarkan. Ya, jadi kita gambar satu-satu dulu supaya memudahkan. Ya, ini gambarnya. Ya, langsung saja kita perkirakan saja sini 6, di sini 2. Ini 6,0, 0,2. Setelah itu kita hubungkan menggunakan tanda sama dengan, berarti dia garis tidak putus-putus, berarti garis bersambung. Ya, kalau kita ambil titik uji, ya kita langsung saja, karena tadi sudah contohnya, kita langsung ambil titik ujinya, ambil 0,0. Di sini 0, 0, berarti 0. 0 lebih kecil dari 6, berarti betul, berarti kita harus arsir yang bagian 0,0. Ya, ini yang pertama. Setelah itu kita kerja lagi dulu yang ini, yang kedua. Setelah itu baru kita gabungkan yang mana yang kena dua kali. Ya, untuk pertidaksamaan 5x tambah 2y kurang dari atau sama dengan 10, ya sama ya, seperti ini. Untuk y-nya 0, berarti 5x, berarti x-nya sama dengan 2. Ya, x-nya 2, berarti langsung titiknya 2,0. Kemudian memotong sumbu y, berarti x-nya 0. Kalau x-nya kita ganti 0, berarti 10 bagi 2, 5, berarti y-nya didapat 5. Ya, maka titiknya adalah 0,5. Ya, setelah itu sama seperti ini kita gambar. Ya, 2,0, 5,0 kita hubungkan, sama juga ini menggunakan tanda sama dengan, berarti dia garis sambung. Ya, sama kita ambil titik uji 0,0, 0, 0, 0 lebih kecil dari 10, ya betul, berarti kita harus arsir di daerah 0,0. Ya, setelah itu ini ada dua daerah, kita gabung, jadilah sistem. Kita gabung ini, mana yang kena 2 kali, maka itulah daerah penyelesaiannya. Ya, diperhatikan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, gabungan dari keduanya. Ya, gabungan dari keduanya. Ya, kalau kita gabungkan, ya ini yang pertama, di sini 2, di sini 6. Ini yang warna hijau yang ke bawah. Kemudian ini yang 2,0 dengan 0,5, 2,0 dengan 0,5. Ya, berarti ini yang kena 2 kali, yang warna hitam ini yang kena 2 kali, maka itulah daerah penyelesaiannya. Maka daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Ini kita hilangkan saja. Berarti langsung yang hitam ini saja yang kita ambil. Ya, inilah daerah penyelesaiannya. Ya, saya rasa cukup mudah. Semoga bisa dipahami ini. Ya, demikian materi sistem pertidaksamaan linear dari saya. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat. Ya, jangan lupa diklik tombol subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng, kemudian dibagikan di grup-grup media sosial Anda. Ya, sekian.